Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Petani Pintar bersama Lahan Pintar. Seperti biasa kita akan membahas tentang seputar pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui umur berapa tanaman kentang butuh penyemprotan atau perawatan yang maksimal sehingga tidak terjadinya phytophthora. Untuk membantu channel ini berkembang, jangan lupa bantu dengan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi petani semuanya. Mari simak penjelasan di video kita kali ini. Oke. Oke, baiklah para petani pintar. Dalam hal pengetahuan akan fase pertumbuhan tanaman sangat bermanfaat untuk kita dalam memudahkan bagaimana analisis serta manajemen dalam budidaya tanaman kentang itu sendiri. Setiap fase pertumbuhan kita perlu pengamatan yang lebih detail karena itu menyangkut tentang bagaimana analisis biaya dan kebutuhan dari tanaman itu menjadi terpenuhi. Memang untuk kebutuhan dari tanaman tersebut atau tanaman kentang di saat musim hujan dan musim panas itu berbeda cara perlakuan atau perawatannya. Begitupun dengan tanaman kentang ini, dalam pengetahuan akan fase pertumbuhan tanaman kentang akan sangat memudahkan kita, baik itu dalam melakukan teknis budidaya tanaman kentang itu sendiri, sehingga didapatkan pertumbuhan dan hasil yang optimal yang kita harapkan dalam bercocok tanam atau berbudidaya tanaman kentang. Pertumbuhan tanaman kentang dapat kita bagi menjadi ada 3 fase pertumbuhan, yakni fase bertunas, kemudian fase pertumbuhan berangkasan, kemudian fase pertumbuhan umbi. Dalam fase pertumbuhan tunas ini dapat tumbuh buai di ruang penyimpanan ataupun di lapangan dengan atau tanpa cahaya matahari. Setelah umbi mengakhiri masa dormansi, tunas akan segera tumbuh. Laju pertumbuhan tunas bergantung pada bagaimana kondisi dari tempat penyimpanan, baik itu suhu serta kelembaban. Dan apabila suhu tinggi akan memacu pertumbuhan tunas, dan jika kondisi tanah kering, umbi akan kehilangan bobot sehingga tunas tumbuh lebih lambat. Umbi yang digunakan sebagai bibit yang perlu kita perhatikan adalah umbi yang sudah memiliki tunas sepanjang 1 cm dan tunas apical yang sudah setinggi 3 cm, dibuat untuk menghilangkan dormansi apical dan memacu munculnya tunas lateral sehingga atau agar pertumbuhan lebih seragam. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah fase pertumbuhan berangkasan. Ini dimulai sejak daun pertama terbuka di atas permukaan tanah sampai tercapai bobot kering maksimum. Kemudian sejak daun pertama terbuka, kita perlu memperhatikan bagaimana kegiatan fotosintesis yang dilakukan tanaman kentang dimulai sehingga peran dari umbi induk sebagai pemasok karbohidrat atau makanan untuk mensuplai pertumbuhan tanaman kentang kita sedikit demi sedikit kemudian berkurang dan akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Pada fase tersebut kita perlu memperhatikan bagaimana pola perawatan dan pola ketahanan akar terhadap tanah, karena banyaknya nematoda sering mengakibatkan terjadi layu fusarium, dan apabila nematoda itu menusuk ke bagian akar, maka otomatis kentang tidak mampu berproduksi dan tidak mampu menghasilkan produksi kentang yang kita harapkan atau meningkat. Kemudian fase pertumbuhan umbi atau yang kita sebut dalam bahasa Inggris tuber growth. Kemudian pada fase ini terjadi persaingan yang kuat antara umbi dengan bagian atas tanaman yang sama-sama tumbuh dan sama-sama berperan sebagai penerima. Pada fase inilah yang kita lihat pada gambar ini.
Ini persaingan begitu terhenti setelah pertumbuhan berangkasan mencapai maksimum. Berangkasan ini adalah umbi atau bobot dari kentang itu sendiri yang berfungsi sebagai penerima, sedangkan berangkasan berubah menjadi sumber. Kemudian mari kita kutip di dalam buku Baukema dan Panderzak 1979. Beliau menyatakan secara keseluruhan dikenal dua tipe fase pertumbuhan vegetatif dan fase pertumbuhan generatif tanaman kentang. Yang pertama, tipe daur pendek yang dicirikan dengan bobot berangkasan rendah. Inisiasi umbi lebih awal, umur relatif pendek sehingga panen lebih cepat dan menghasilkan umbi yang lebih rendah daripada tipe daur panjang. Yang kedua, tipe daur panjang yang dicirikan dengan bobot berangkasan besar, inisiasi umbi terlambat, umur lebih panjang sehingga mampu menghasilkan umbi kentang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe daur pendek. Nah, itulah para petani pintar yang kita ketahui adalah fase dari tanaman kentang ini ada 3 fase. Maka di fase tersebut kita memerlukan pengetahuan, baik itu dari segi bagaimana kita penyiapan bibit, jangan sampai bibit itu sudah terluka atau sudah nampak busuk kering maupun busuk basah kita tanam juga di lapangan, maka akan menimbulkan layu fusarium atau layu bakteri. Dan yang pada fase vegetatif atau fase mulai bertumbuh berangkasannya, maka fase ini kita perlu mencukupi baik itu pemupukan dengan memberikan NPK dan berimbang. Dalam pemberian NPK tersebut berimbang, bukan semaunya kita memberikan pupuk kepada tanaman kentang kita. Kemudian yang paling kita perhatikan adalah fase dia maksimal mengumbi. Maksimal mengumbi dalam artian ialah dalam kita memberikan booster umbi, kita perlu memperhatikan apakah tanaman kentang kita ini sudah full daun atau masih dalam pertumbuhan vegetatif. Kalau belum masuk full daun, kita tidak perlu memberikan bahan penekan seperti bahan azol, banyak jenis bahan azol. Nah, itulah yang sekilas bisa kita gambarkan para petani pintar. Jangan lupa terus bantu kita dengan subscribe serta share, like, dan komen. Terima kasih.